Selamat siang untuk teman-teman media semua yang mungkin sekarang sedang menunggu gilirannya untuk divaksin yang kedua. Tentunya sambil menemani Anda antrian untuk menuju ke vaksinnya, kami akan menemani Anda tentunya di acara Digital Literacy Talks ketika cyberbullying mengintai di dunia digital. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Larry Nolanov yang tentunya akan memandu acara untuk hari ini. Dan pastinya juga kita akan ngobrol-ngobrol tentang yang namanya cyberbullying. Karena mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau cyberbullying ini sepertinya semakin marak. Semakin banyak juga orang-orang yang menjadi korbannya. Bahkan ada juga yang bilang, ini saya punya data dari APJI, itu di tahun sekitar 2019, itu ternyata 49% ya, pengguna media sosial itu ternyata netizen tuh pernah merasakan dibully di media sosial. Nah, kita akan kupas tuntas nih kenapa ini bisa terjadi. Dan tentunya saya akan memperkenalkan ketiga narasumber kita, yang pastinya ini tiga-tiganya kece-kece banget ya. Tapi sebelumnya, Larry juga mau ngasih tahu dulu nih bahwa acara vaksinasi ini diselenggarakan oleh Kominfo, Kemenkes, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dewan Pers Indonesia, Siberkreasi, dan juga Peduli Lindungi. Dan juga didukung oleh Telkom Indonesia, Telkomsel, Halodoc, Gojek, Grab, Good Doctor, Tokopedia, Shopee, dan juga Aqua. Luar biasa sekali. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin masih ada di antrian depan, harap bersabar ya, karena 2 hari ini kita akan melakukan vaksinasi untuk teman-teman awak media semua. Dan langsung saja saya perkenalkan untuk ketiga narasumber kita di Digital Literacy Talks kali ini. Yang pertama kita sambut ini adalah Dr. Zora A. Sukabdi dari bully.id. Hai Mas. Halo. Senang ada di sini. Senang ya Bu ya. Saya juga senang bisa ketemu Ibu dan teman-teman semuanya di sini. Kita akan ngobrol tentang cyberbullying. Tapi sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Baiklah. Kita akan langsung menuju ke narasumber kita yang kedua. Ini adalah, wah, ini pasti udah pada tahu ya. Tidak lain, tidak bukan, yang baru saja menikah. Akhirnya halal, nggak vaksin aja nih halal ya ternyata ya. Ibob Tarigan juga sudah halal. Halo Ibob. Halo. Sehat Ibob ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Vaksin sudah? Vaksin belum? Belum, menunggu giliran ya? Menunggu giliran, Betul. tetap bersabar. Tetap bersabar. Oke, baik. Yang ketiga, kita juga akan menyambut ini sebenarnya tadi sudah muncul, ya, muncul lagi. Kenapa sih sering banget muncul? Di mana-mana loh. Kita sambut ini dia Mbak Mira Sahid dari Siberkreasi. Halo, selamat siang Larry. Terima kasih sudah diajak ngobrol-ngobrol bersama beliau-beliau yang super kece ini nih. Pastinya dong. Ya. Siapa sih yang nggak tahu Mbak Mira ya kan? Kayak muncul di mana-mana acara-acara Mbak Mira semua. Eksistensi paling utama. Nah itu dia eksistensi paling utama. Beliau guru saya. Baiklah, tentunya kita akan segera mulai saja acara kita hari ini dengan tema ketika cyberbullying mengintai di dunia digital. Sebelum kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan menyaksikan dulu pemaparan yang akan dipaparkan oleh Dr. Zora A. Sukabdi dari bully.id. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas. Jadi ini ada mungkin slide yang bisa ditampilkan ya mengenai bully cyber ini. Memang cukup mengkhawatirkan ya, di mana sebetulnya apa sih yang namanya cyberbully ini ya. Ya, next. Kita relax saja nih, lihat-lihat. Ya, jadi memang ini panjang karena mungkin teorinya panjang. Jadi intinya sesuatu perilaku yang dilakukan untuk menyakiti orang lain dalam arena dunia maya seperti itu, kemudian dilakukan berulang-ulang seperti itu. Jadi ada unsur berulang-ulang. Jadi depends on, tergantung teori angle mana. Ada yang teorinya ini hanya ingin berkuasa, menguasai orang, tapi ada teori lain yang harus berulang-ulang. Terus ada lagi misalnya ini karena ada dendam gitu. Jadi ada unsur sesuatu yang tidak ada manfaatnya sebetulnya, tetapi dilakukan seperti itu. Baik, lanjut lagi. Ya, jadi ini contoh-contoh ya. Satu nih amarah itu bisa ya. Jadi kita marah sama orang, kemudian kita posting sesuatu yang intinya ya pengen bikin dia emosi aja gitu. Ada yang menyebut ini juga trolling ya. Jadi intinya tuh cuma pengen menyentil aja, bikin dia, si korban ini marah gitu. Kemudian ada harassment gitu. Jadi ini kayak mulai terus menerus. Nah ini kayak ada yang doxing mungkin yang dimaksud itu. Jadi bukan, doxing itu nanti tanpa izin. Jadi ini diulang-ulang nih, pelecehan, harassment. Kemudian fitnah misalnya.
hoax gitu ya. Kemudian ada peniruan, jadi dia berpura-pura menjadi orang lain, pakai identitas orang lain, kemudian memposting sesuatu, jadi dia sebenarnya anonymous gitu, jadi tanpa nama seperti itu. Lanjut. Nah, ada lagi tipu daya, misalnya pakai triki-triki, kemudian ada lagi nanti dikucilkan, seperti itu ya, perilaku yang memojokkan orang, kemudian dia ajak semua kelompok begitu, forum diskusi, kalau si Anu ngomong dicuekin saja, itu termasuk bullying juga gitu. Jadi, kemudian ada cyber stalking, jadi ada orang-orang yang memang senang mengikuti follow akun-akun tertentu hanya untuk menghina orang itu, jadi stalking aja dia, ngapain aja dia gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, repetition ya, diulang-ulang. Kemudian ini menurut Pecin sama Hinduran. Jadi Hinduja. Jadi ada aspek-aspek lain yang ikut mewarnai. Misalnya juga ada imbalance power. Jadi begini. Kalau saya misalnya inferior, kemudian orang lain ini artis ya, superior, kan saya merasa inferior nih. Nah, energinya harus seimbang nih. Jadi saya hina aja dia supaya dia setara dengan saya gitu. Saya ini kan bukan siapa-siapa, cuma fans misalnya, ini kan artis. Nah, supaya menyeimbangkan itu, mekanisme manusia di psikologinya tuh gini, dia harus menghina orang itu supaya jadi sejajar seperti itu. Jadi ada mekanisme ingin menguasai itu juga. Jadi lanjut lagi silakan. Ya. Nah, ini kalau kenapa sih orang suka bully ya, misalnya ini dalam psikologi ya. Ada yang tradisional, dulunya waktu kecil sering dibully. Jadi pas gede ya dia bully lagi gitu. Ada yang karakteristik kepribadiannya memang seperti itu. Jadi nggak dia dibully waktu kecil, dia sebenarnya anak yang sangat bahagia waktu kecil, tapi tetap dia seneng aja punya, kalau nggak puas kalau belum ngata-ngatain orang gitu. Ada lagi persepsi tentang korban. Jadi dia punya bayangan bahwa nih korban nih sombong, ini. Jadi saya harus attack dia gitu. Jadi semacam ada kewajiban saya mendisiplinkan dia, si korban ini gitu. Karena persepsi dia bahwa si korban ini kok kayaknya sudah merajalela ya, jadi mesti kita tegur. Jadi ada motif-motif bahwa saya ingin menjadi hakim begitu untuk orang lain seperti itu. Ya silakan lanjut lagi, mungkin terakhir ini. Kemudian ada lagi mungkin ketegangan psikis juga gitu ya, dia kenapa dia melakukan bully itu karena dia ada frustasi marah gitu. Jadi displacement, jadi kesel sekerjaan di PHK, ya udah kita bully aja artis itu gitu kan. Jadi displacement anger bisa, atau interaksi orang tua juga. Mungkin waktu kecil tuh sering lihat orang tuanya juga mungkin melakukan ya segitu. Jadi hal-hal negatif yang dia copy, oh ibunya bisa ngatain orang ya, atau misalnya pembantu atau gimana, ya dia juga begitu juga. Jadi ada coping seperti itu. Kayak yang terakhir ini aja juga teman sebaya itu ya. Mungkin yang sebelumnya teman sebaya itu juga. Jadi sebetulnya hanya untuk diterima saja. Jadi di luar yang semua tadi, dia cuma pengen konformis saja, yang lain pada ngebully dia, ya udah saya ikut gitu supaya bisa ya ikutan punya geng lah gitu. Gitulah dari saya. Baiklah, terima kasih untuk Mbak Zora atas pemaparannya. Berarti kalau misalnya dilihat tadi ada banyak banget yang namanya cyberbullying ya. Tadi ada harassment dan lain-lainnya juga. Nah, tadi kan juga ada data yang dari APJI itu di tahun 2019 yang 49% ternyata netizen di Indonesia itu pernah mengalami cyberbullying di media sosial. Menurut Mbak Zora sendiri, kenapa itu bisa terjadi sampai 49 orang? 49% maaf. Iya. Orang pengguna media sosial. Sebetulnya itu karena mungkin kita itu kan nggak ada sekolahnya ya untuk cyber experience itu. Semua orang kan masing-masing punya pengalaman masing-masing sampai pertama kali mengakses internet itu. Jadi memang orang tuh tidak tahu bahwa manfaat dari internet ini adalah yang baik-baik tuh seperti ini. Sehingga pas terjun go show langsung ke dunia internet itu, yang ada malah kita lepaskan semua itu, anger itu taruh di situ gitu. Jadi tapi ada anak-anak milenial kita mengatakan begini, kami pakai akhirnya AI, artificial intelligence itu untuk curhat katanya. Oh iya, saya bilang ini anak-anak milenial, dia bilang dia udah mungkin ya ada psikolog robot lah gitu. Karena katanya kalau dia placement itu nanti ke status-status, dia takutnya ngebully orang atau nanti malah jadi kemana-mana. Jadi mendingan dia chatting-chatting sama Siri atau replika atau apalah platform. Iya, itu nanti orangnya bisa ngomong sendiri kayak saya lagi males nih, nanti dia bisa iya saya juga sedang malas ini. Jadi kayak teman sebaya. Itu katanya lebih baik daripada dia taruh status kemudian menghina orang lain di karena memang
kita tidak ada skillnya, dan mungkin di sekolah juga, kalau di luar negeri itu ada sekolah khusus untuk digital literacy, di mana adab di internet gitu. Etikanya. Kemudian lokasi mana yang harus di-share, yang jangan di-share, itu ada basic-basic di SD di luar negeri. Tapi saya kurang tahu apakah punya mata pelajaran yang khusus gurunya mengajarkan location ini jangan di-share, karena itu mengandung nanti cyber crime ya, untuk orang bisa tahu lokasi kita dan lain-lain itu. Jadi memang itu skill sebenarnya cyber itu. Kalau tidak bisa nanti jadinya begitu, akhirnya menyakiti sesama sampai 49% itu. Iya, tinggi sekali ya. Juga ya ternyata ya, luar biasa. Oke, baik. Aku juga mau nanya sama Ibob. Ibob ya sebagai seorang public figure, ya kan? Apakah seorang public figure seperti Ibob Darigan ini juga pernah mengalami kasus cyberbullying? Apa enggak sih? Enggak, semuanya muji gua gitu. Gue baru bikin satu channel YouTube yang namanya Vlogger Peternakan Indonesia. Dan di situ mewawancarai satu orang peternak yang dia penghasilannya sekitar maksudnya dia punya duit berputar itu 50 miliar sebulan. Gitu. Nah, di situ sebagai host aku memposisikan saya mencicil aja 1 bulan itu misalkan duit berapa juta gitu, saya masih berpikir gitu, ini 50M, gila gue mau jadi apa ya? Nah di situ juga aku ngomong, nah sama nih kayak menonton juga nih, siapa tahu hanya untuk nontonnya di kontrakan, ini bisa menjadi pacuan gitu. Tapi banyak yang menangkap bercandaan-bercandaan itu mungkin buat mereka songong nih gitu. Nah di situ juga banyak yang bully juga gitu. Jadi nggak cocok nih jadi host nih gitu kayak gitu. Jadi kayak tapi ya itu kalau menurut aku kembali kepada tanggapan orang lain kan gitu mengenai apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita biasa memang secara konsisten di dalam konten kita memang itu adalah komedi. Komedi itu pun bagaimana orang menerimanya mungkin ketika kan komedi kan memakan korban, ketika kita memang memakan korban adalah pemikiran kita sendiri, tapi orang yang menerimanya sedang dalam posisi yang ofensif misalkan kayak gitu kan mereka merasa ofensif, dan sekarang akan sangat mudah untuk orang bisa mengkomen apa yang menurut mereka mengganggu gitu. Jadi buat aku sih ya sah-sah aja untuk aku dibully dari komentar-komentar di dalam video itu ya. Terserah aja sih gitu. No hard feeling ya kalau buat aku sendiri ya gitu. Berarti nggak dipeduliin ya? Nggak. Ngomong apa? Iya. Justru nah kembali lagi ketika itu membuat traffic kepada seorang creator, ya udah si creator pun harus siap karena semua orang kan akan pro kontra dengan apa yang kita lakukan. Either itu bagus atau buruk, akan ada pro kontra gitu. Dan juga aku melihat banyak juga orang-orang yang mencoba mencari aktualisasi diri dengan berkomentar hates. Gitu. Itu tadi yang supaya diakui ya. Supaya diakui. Bahkan dia senang kalau komentar hate-nya itu di-reply banyak dari ratusan, di-reply di komennya dia kan, bisa di-reply di komennya dia kan. Jadi bully berjamaah. Bully berjamaah. Akhirnya dia pun mempertahankan, tapi berantem kalau menurut gua kayaknya ini pembicaraan mereka sudah mulai jauh daripada apa yang dibicarakan di atas gitu, tapi ya itulah ekosistem cyber sekarang yang ada gitu. Ketika ada yang bully lo di komentar nih misalnya, apa yang lo lakukan? Apakah balas komentarnya atau gimana? Karena ada nih ya, dia membuli public figure supaya dinotis. Iya itu kan? tadi. Iya, supaya dinotis, supaya dibales. Iya, Ketika diangkat, di-up sama public figurnya, ditanya kenapa lo ngebully gue gitu. Ternyata alasannya, enggak kak, maaf aku cuman supaya dinotis aja, supaya dibales sama kakak. Iseng-iseng cari perhatian. Cari perhatian. Nah, iya. lo pernah ngalamin kayak gitu juga nggak? Kalau gue pernah mengalami yang kayak gitu, tapi gue selalu mengingat ada teman-teman gue yang lebih parah. Yang Lex pasti mengalami hal yang lebih parah. Arab pasti mengalami hal yang lebih parah. Gitu. Jadi aku selalu mengingat hidup mereka, jadi aku merasa bersyukur. Betul. Oke. Ya, ternyata macam-macam banget ya. Tadi bentuk yang namanya bullying. Ternyata seorang public figure pun ini pernah merasakan cyberbullying juga. Dan mungkin juga kalau misalnya tindakannya salah oleh public figure, misalnya dibales atau apapun itu, malah mengundang reaksi yang makin parah, ya kan? Bisa pro kontra juga sebenarnya. Jadi serba salah juga ya. Tapi gini Larry, maksudnya seorang public figure itu kan juga manusia gitu. Sometimes kita nggak tahan untuk memberikan konfrontasi mengenai apa yang mereka pikirkan, apalagi mungkin teman-teman public figure yang sudah menyangkut kepada keluarganya, anak, istri gitu kan. Dan komentar itu bukan satu gitu kan. Jadi kan kalau
satu dua yang mungkin bisa ya udahlah gue nggak usah lihat gitu. Tapi kalau banyak dan akhirnya kadang jari ini juga kesel gitu. Karena gue mengerti juga gitu dari teman-teman public figure yang membalas. Akhirnya ketika dia membalas, justru itu menjadi viral. Akhirnya itu yang diberitakan di TV misalkan kayak gitu. Padahal hanya kepada, aduh kenapa harus gue balas. Kadang kayak gitu juga, aduh kenapa harus gue balas ya gitu. Tapi ya itu tadi ada sisi manusia yang memang public figure itu juga manusia. Buat teman-teman yang komen hates gitu, jangan anggap si public figure itu membaca di atas surga gitu. Jadi karena kan kayak tadi ibu bilang gitu, mereka merasa di bawah dan public figure ini di atas. Mereka kan melihatnya di atas, untuk komen yang di bawah tidak dong. Mereka melihatnya tetap di depan muka gitu. Jadi emosional secara manusia itu tetap ada gitu. Tetap ada, yang namanya juga manusia ya. Jadi emosi pasti ada juga. Betul. Ya. Jadi jangan disalahin juga kalau misalnya emosi ya, karena udah kesel banget banyak yang komentar gitu kan. Oke, sekarang Larry pengen nanya sama Mbak Mira. Mbak Mira, kan sekarang nih pengguna internet di Indonesia udah makin banyak banget, ya kan? Kita juga sekarang itu lagi melakukan percepatan digitalisasi. Betul ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih kaitannya antara percepatan digitalisasi ini dengan cyberbullying di media sosial? Ya, baik. Terima kasih Larry. Mohon izin Mbak Zora, Mas Bob, gitu kan. Untuk percepatan digital ini memang kita harus melihat dulu kondisi saat ini ya. 1 tahun ke belakang memang komunikasi kita lebih banyak di era digital, di media sosial khususnya. Mau tidak mau karena memang kita berjarak secara sosial gitu kan. Nah, suka atau tidak, percaya atau tidak, memang salah satu faktornya itu juga mempengaruhi. Jadi komunikasi kita rentan sekali di media digital sehingga apa yang dipikirkan saat itulah yang menurut mereka opini yang harus disampaikan. Nah, makanya di sini penting sebagai warganet atau misalnya citizen journalism kita paham literasi digital. Nah, kenapa harus paham literasi digital? Karena apa? Karena supaya kita juga bisa meliterasi lingkungan kita sekitar tentang bahaya-bahaya yang mungkin bisa ditimbulkan dari apa yang kita bagikan. Ya kan, alih-alih kita ingin mencari perhatian, alih-alih ingin kita dinotis sama public figure dan lain-lain, tapi malah itu justru backfire buat kita dan kita jadi yang dibully gitu kan. Nah, kenapa akhirnya walaupun secara data belum ditemukan secara real, tapi mungkin secara dari UNICEF sudah ada ya bahwa peningkatan bully ini meningkat di era pandemi ini. Kita harus mulai menyadari juga, khususnya para orang tua ya, bisa menyadari dan menurunkan kesadaran itu kepada keluarga dan anak-anak bahwa kamu harus sadar dulu apakah kamu ini masuk ke dalam kategori pembuli atau dibully. Bedakan mana antara bercanda dan juga membuli. Karena kan ya kalau dulu ibaratnya ya zaman kita dulu gitu kan ibaratnya dikatakan lain sampai gimana, wah seru-seru aja gitu kan. Tapi kan sekarang berbeda. Ibaratnya kan ada undang-undang perlindungan juga dan lain-lain. Makanya penting ketika orang tua khususnya ya di lingkungan keluarga terkecil memahami dulu perkembangan digital itu seperti apa. Artinya ada etika-etika yang harus lebih disadari. Konten-konten yang bersebaran atau informasi yang bersebaran di media sosial juga harus dipahami bagaimana bentuknya, komunikasinya. Yaitu tadi kan kalau melihat ibaratnya latar belakang ke belakang bahwa cyberbully pun ada dampak dari adopsi dari orang tua. Mungkin ngelihat orang tuanya marah-marah di rumah, dan kita tahu pandemi juga ya konon kabarnya membuat banyak orang tua stres di rumah gitu kan. Akhirnya membuat juga mungkin ucapan-ucapan atau komunikasi di rumah jadi kurang efektif, sehingga membuat anak-anak yang memang sangat rentan sekali di media sosial, mereka juga melakukan hal sama di digital gitu kan, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Makanya jadi di sini perlu khususnya juga karena saya dari Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital, kami juga terus menggaungkan program-program yang memang bisa menyasar semua segmen masyarakat dalam literasi digital ini. Oke. Dan apa yang dilakukan sama Siberkreasi dan juga Mbak Mira supaya menekan angka cyberbullying nih? Betul. Tapi tentu saja program ini juga butuh kerjasama semua lapisan masyarakat ya. Dari kami terus mendorong, karena memang saat ini juga mitra kami ada 108 lebih ya Siberkreasi yang memang concern di literasi digital. Harapannya dengan program kami yang ada pilar digital parenting, ada pilar digital lifestyle, governance yang termasuk juga perlindungan data pribadi dan lain-lain, bisa terus mengedukasi dan mengarahkan masyarakat untuk terus terliterasi dan akhirnya bisa meliterasi sehingga bisa mencerdaskan kehidupan Indonesia dengan
literasi digitalnya gitu. Betul, luar biasa yang dilakukan oleh Siberkreasi ya. Jadi untuk teman-teman semua juga yang mungkin belum tahu Siberkreasi, mungkin bisa di-follow juga ya, ada Instagramnya. Di situ juga banyak banget nih program-program, ada acara-acara juga yang bisa kalian ikuti supaya kalian lebih paham lagi juga tentang yang namanya literasi digital. Karena Siberkreasi adalah gerakan nasional literasi digital. Karena kalau kita bicara literasi digital itu kan segmennya luas sekali gitu kan. Makanya kenapa Siberkreasi sendiri mengangkat 5 pilar penting kan, dari parenting, lifestyle, society, governance, dan juga ekonomi gitu. Karena memang ya kita ingin terus mengedukasi, meliterasi masyarakat supaya paham tentang literasi digital, ya salah satunya khususnya cyberbullying yang masuk ke ranah digital parenting gitu. Betul sekali. Cyberbullying juga sebenarnya peran orang tua emang penting banget di sini ya, karena nggak cuman anaknya millennials, bahkan orang tua pun sampai sekarang juga masih ada yang melakukan cyberbullying ya kan. Kalau dilihat kasus-kasus selebriti ya kan yang ngebully anaknya seleb gitu. Ternyata pelakunya bapak-bapak gitu kan. Yang ternyata orang tua pun masih banyak yang belum terliterasi digital gitu ya. Baiklah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Mira juga Ibob. Aku sekarang beralih ke Mbak Zora. Mbak Zora, aku mau nanya nih sama Mbak Zora ya. Mbak Zora, ini kan banyak banget nih tadi yang kita lihat bahwa cyberbullying itu yang 49% tadi ya. Banyak dirasakan oleh netizen. Nah, sebenarnya pengaruh cyberbullying terhadap kejiwaan seseorang, apalagi di masa pandemi ini, yang mungkin banyak banget orang-orang yang lagi stres, nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, mendapatkan lagi cobaan cyberbullying. Nah, ini mengganggu nggak sih sama psikis mereka? Iya, sangat itu. Jadi ada range ya, antara pengaruh yang ringan, seperti tadi tuh mungkin imun mentalnya lagi kuat, jadi ya sudahlah, biarin aja. Tapi ada yang orang lagi jatuh mental, kan mental ini kan kayak body juga ya, imun kadang-kadang naik turun, lagi nggak enak badan, terus kemudian lagi nggak enak feeling, bangun tidur gitu ya, kepala lagi pusing, totong ngeliat komen-komen jelek itu bisa jadi masuk juga, get into us gitu loh. Jadi nah itu ada sampai yang severe ya, sampai yang bunuh diri dan lain-lain itu, seperti yang K-pop itu ya, semuanya itu kelihatannya memang they live a perfect life ya, para selebriti yang misalnya K-pop itu, tapi ternyata kita nggak tahu ada berita commit suicide karena efek dari penghinaan itu yang mungkin kumulatif ya. Jadi dia mungkin selama ini during activity misalnya latihan nari apa segala macam kan nggak kepikiran ya. Tapi pas lagi di rumah lagi low itu kan akhirnya masuk itu semuanya. Jadi sampai segitunya gitu, sampai orang tuh bisa sampai depresi, kemudian ya ringan-ringan sih sedih aja. Ada 3 reaksi ini. Dari penelitian tuh saya baca tuh 7% tuh membalas iya, dibalas-balas gitu kan, dari orang yang dibully. Kemudian ada nih penelitian 5% itu diblokir, udah di-delete aja. 3% lapor ke kepolisian. Jadi memang yang lapor ini kan ibaratnya dia mau cari perkara, maksudnya mau diperpanjang sekalian deh gitu kan. Tapi ada orang yang mau udah. Nah, sisanya nih kadang-kadang ada juga bystander juga yang suka nontonin orang dibully itu. Penonton yang, tapi memang saya menyarankan yang tadi ide Mbak ini bagus sekali kalau bisa masuk ke kurikulum sekolah ya. Kalau di sekolah kita tuh ada bimbingan karir, mungkin ada juga bimbingan cyber literacy supaya itu masuk supaya anak-anak kita juga paham bagaimana efek dan perilaku itu di dunia maya itu juga penting gitu. Betul. Dan tadi sempat disampaikan bahwa ada yang membalas, ada yang ngeblok, ya kan? Ada juga ada yang lapor juga. Lapor platform atau polisi. Oke. Dan Leni juga punya data 31,6% ternyata yang pernah dibully itu mengaku membiarkan dan diam saja. Nah, gimana menurut pendapat dari Mbak Zora? Kadang-kadang orang diam itu kan karena ego itu kayak balon. Ego tuh kayak balon, jadi makin kita suntik, makin kita misalnya ada orang marah ke kita, itu kan dia kayak balon ya, makin kita balas itu balonnya membesar tuh, jadi egonya dia makin terpuaskan, dia ada feeding ego. Mungkin latar belakang orang membiarkan tuh karena udahlah ntar juga kempes sendiri, maksudnya daripada saya balas nanti jadi makin kalau api itu makin flame-nya jadi gimana, didiemin aja, ntar juga lewat sendiri seperti itu, jadi nggak mau ambil pusing gitu. Oke, tapi banyak juga yang malah karena diamnya itu karena dia takut. Bisa juga ada namanya kalau di psikologi itu learn helplessness. Jadi dia tahu dia nggak akan menang. Karena kalaupun nanti dia balas, apalagi dia reputasinya misalnya sebagai artis yang seperti ini, sehingga kalau dia nanti makin balas, makin orang menemukan bukti bahwa dia kelihatan seperti yang dipersepsikan orang, sehingga mendingan dia nggak usah. Jadi takut juga, dia ada rasa takut. Oke, dan sebenarnya apa yang harus dilakukan
ketika kita menemukan ada korban cyberbullying atau kita sendiri ternyata mendapatkan cyberbullying, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan bagus ya. Jadi ada beberapa nasihat ya. Satu misalnya remove itu toxic relationship. Misalnya kalau ada kita punya teman yang atau grup yang memang seperti itu, bisa di-delete atau kita keluar aja dulu, take a break atau gimana, ngomong ke adminnya atau gimana gitu. Yang kedua, cari teman-teman yang mungkin bicara dengan teman. Jadi jangan diam ya. Karena kalau di Indonesia saya memang kurang tahu bagaimana anak muda ini apakah masih punya budaya curhat sesama. Tapi kalau di luar negeri itu sama sekali tidak. Jadi sehingga di jalan-jalan koridor itu ada poster "Are you okay?" gede sekali hanya untuk warganya, citizennya tuh harus bicara satu sama lainnya supaya nggak dipendem sendiri, dengerin Walkman aja sendiri, nanti akhirnya tahu-tahu suicide atau bunuh diri dia. Nah, saya kurang tahu kalau budaya kultur di Indonesia mungkin karena tidak individual, kita masih suka curhat sama teman, cerita. Jadi nggak sampai disuruh oleh government share your thought atau are you okay sampai kayak begitu, karena anak-anak muda kita juga memang senang berbagi ya gitu. Nah, kemudian mungkin kalau sampai serius sih konseling. Maksudnya itu kalau kasus-kasus yang memang itu nasihat untuk korban-korban misalnya yang memang takut atau gimana, konseling atau cerita kepada profesional seperti itu. Atau ada juga saran-saran misalnya seperti meditasi gitu-gitu supaya menghilangkan toksiknya itu. Jadi dia harus, selain yang semua itu, dia harus membangun positivity karena itu tuh ada problem self concept juga nanti. Kalau dia self conceptnya negatif, jelek di dalam dirinya mengenai dia sendiri bahwa dia tuh ugly, jelek, tambah lagi ada masukan-masukan seperti itu bahwa kamu jelek sekali gini-gini, itu kawin itu bad combo. Nanti dia jadi jadi sehingga dia harus meditate tuh untuk mengurangi yang self concept aslinya sebelum dibully itu. Dia punya yang dasarnya memang negatif terhadap dirinya sendiri. Merasa diri jelek atau merasa diri kurang mungkin gemuk atau gimana, jadi dia merasa begitu. Oke. Nah, sekarang juga kita masih ngobrolin tadi kan nyangkut ke mental health gitu ya. Ibob sebagai yang pernah juga nih ya kan menjadi korban cyberbullying, sebenarnya ganggu nggak sih ke psikos lo sendiri? Ya itu tadi seperti yang dibilang Mas Zura, kalau misalkan kita membiarkan karena sebenarnya nggak mau masalah ini berkelanjutan aja gitu, jadi ya udah. Dan komentar kan aku tetap berpikir karena aku juga sering belajar literasi dari siberkreasi. Jadi kadang kalau yang terlalu parah itu ya aku report dan blok aja gitu untuk komentar-komentar yang terpelat. Tapi kalau yang enggak, ya udahlah, karena mereka tuh kayak cuman nggak even pakai emosi mungkin orang yang menulis itu. Jadi cuman namanya ingin misalkan apa yang dibilang pansos atau yang dibilang ingin diperhatikan, mereka cuman sekedar gitu aja gitu. Nah, kalau kita merespon komentar yang seperti itu dengan emosi, kan yang capek kitanya gitu. Padahal dianya hanya akan meminta maaf ketika nanti kita melanjutkan itu. Tapi kan proses sebelum kita melaporkan, itu kan emosional kita tetap terkuras gitu. Jadi buat aku ya udah lewatin aja. Cara melewatkannya itu ya dengan membiarkan, membuat konten baru gitu yang mungkin nanti akan mengalihkan lagi pembicaraan gitu. Tapi yang aku mau fokuskan dari apa yang diobrolkan tadi adalah bukan hanya kepada kita public figure, tapi teman-teman yang bermain gaming. Karena gaming itu juga bisa merespon dengan emoticon, gaming itu bisa merespon dengan kata-kata. Saya lebih emosional ketika saya habis main gaming terus saya kalah, terus mereka kasih emoticon senyum. Itu buat saya mungkin buat dia itu kayak cuman gitu kan, kayak cuman ledekan-ledekan yang tadi bercanda. Tapi ketika imun kita tidak bagus merespon itu, di dalam gaming itu pun kita bisa stres gitu. Nah, mungkin kalau saya yang di umur sekitar 30-an aja masih bisa merasakan kekesalan itu, apalagi teman-teman yang bermain gaming di belakang dan melihat gaming itu sebagai hidup dia gitu loh. Nah, jangan sampai teman-teman gara-gara gaming ini akhirnya mendapatkan bully dari orang lain, gambar diri dia jadi rusak karena itu banyak yang kayak gitu juga gitu. Karena itu kan sesuatu yang serius gitu buat teman-teman yang sekarang ini gitu. Nah, itu juga salah satu yang perlu diperhatikan sih gitu. Jadi buat orang tua terutama kalau yang melihat anaknya bermain game, lihatlah bisa nggak sih si teman bermain gamenya itu chat dengan dia dan apa yang mereka chatkan kayak gitu. Jangan sampai akhirnya mereka saling memaki banyak juga yang kayak gitu, saling memaki di chat.
itu pengaruhnya di dalam kehidupan di rumah jadinya gitu loh. Anaknya jadi depres, banyak jadi depres. Apalagi ketika main game 1 dibully, pindah ke main game 2, main game 2 kalah lagi dibully lagi gitu. Jadi kayak insecurity-nya jadi tinggi gitu. Padahal gara-gara gaming. Mungkin kita yang orang tua melihat itu kan hal kecil, hanya gaming, tapi buat teman-teman yang sekarang, gue banyak ngobrol, buat teman-teman yang sekarang itu sangat depres banget untuk bisa kalah di gaming terus-terusan dan dibully sama orang yang main game. Bener, gue setuju sih kalau di game sekarang ini kan udah bisa kolom chat ya, dan gue juga pernah merasa iya kan? Padahal kita di umur yang sekian gitu. iya benar gitu. Dan obrolannya tuh apa, dia kata-kata ini juga parah banget. Iya. Saya pernah dapat nih ya, lagi main tiba-tiba ya mungkin gue agak kurang bagus mungkin mainnya. Terus dia bilang dengan kata-katanya adalah dasar lo anak yatim payah gitu. Terus dalam banget itu. Iya. Dan saya yatim beneran gitu. Iya, dan kan nggak tahu kan iya gitu kan. Jadi kayak emang gue yatim, kenapa lo ada masalah gitu. Iya maaf gitu. Tapi akhirnya digituin, ya minta maaf kayak sadar gitu. Ada juga ya orang-orang kayak gitu ya, ngebully tiba-tiba sadar gitu. Jatuhnya bercanda, tapi memang kita merasakan itu, dan akhirnya itu kan jadi diri kita gitu kan, bercandaan dia gitu. Tapi ya itu bercanda pun akhirnya karena kan loss gitu, kita nggak tahu bercanda mereka bagaimana gitu. Tapi ya itu tadi jatuhnya bully. Ada itu riset ya, tapi saya lupa ya apa detailnya. Tetapi saya pernah baca itu bahwa efek anak yang belum cukup sebetulnya maturity dalam cyber, tapi diperkenalkan dunia cyber itu juga nanti jangka panjangnya bisa nggak sabaran, mudah marah, agresivitas tinggi itu loh. Karena memang kalau dia masih fragile, ibaratnya tuh kalau otak tuh masih empuk-empuk gitu, tapi udah kena AI, artificial, semua yang ini segala macam, dia nanti belum punya maturity kedewasaan itu untuk mengcounter, kemudian dia bulat-bulat sehingga nanti keseharian dia jadi cranky, mudah marah gitu, tidak sabaran dan lain-lain itu. Apalagi nanti grow, misalnya orang tua tidak sadar menjadi seorang individu dewasa, begitu dia memang mungkin kita belum ada memang studi longitudinalnya ya, maksudnya studi jangka panjangnya, tetapi diasumsikan mungkin nanti akan misalnya dalam relationship tuh jadi mudah gagal karena mungkin mudah marah, tidak bisa tidak sabaran dan sebagainya seperti itu. Betul, oke. Dan sekarang Lady juga mau nanya sama Mbak Mira. Mbak Mira sebagai orang tua juga, ya kan, yang mempunyai anak-anak yang perlu diperhatikan juga dalam dunia digital. Apa nih yang Mbak Mira lakukan nih kepada anak-anak supaya mereka ini terliterasi juga, paham juga, supaya bisa jadi contoh orang tua di rumah juga. Apakah anaknya ini pernah mendapatkan cyberbullying apa enggak, dikenalkan juga cyberbullying itu apa, diberikan pengertiankah atau gimana caranya Mbak Mira? Ya, terima kasih Larry. Baik, kalau kita bicara orang tua ya, saya kerap kali memahami bahwa peran sebagai orang tua ini adalah peran yang paling tidak dipersiapkan. Karena tidak ada sekolahnya, tidak ada latihannya, semua kita belajar by learning by doing lah ibaratnya gitu. Dan ketika menjadi orang tua, tantangannya tidak akan habis karena menjadi orang tua adalah proses seumur hidup, begitu katanya gitu kan. Nah, kita hidup di era digital saat ini, di mana perkembangan teknologi semakin meningkat. Lalu bagaimana sih sebaiknya kita sebagai orang tua gitu kan ya? Makanya kenapa kalau misalnya kita lihat banyak sekali seminar-seminar, pelatihan-pelatihan yang terus concern terhadap parenting, isu-isu parenting. Meskipun balik lagi pola parenting itu akan kembali ke keluarga masing-masing. Tapi tidak ada salahnya kepada para orang tua memang mau pertama adalah menyadari dulu bahwa sebagai orang tua itu adalah pembelajaran seumur hidup. Artinya ketika media itu berkembang, ketika digital itu berkembang, ketika zaman itu berkembang, maka yang harus dilakukan adalah beradaptasi pada perubahan itu sendiri. Tidak bisa, nggak bisa, mama gaptek, kamu aja urus sendiri. Sebaiknya tidak begitu, gitu kan? Memang butuh belajar lagi, butuh proses lagi untuk mengenal minimal media sosial itu apa, ada apa saja, gitu kan ya? Karena sekalinya pun kenal, masih banyak juga orang tua yang ya udah taunya misalnya update status di sebuah platform selesai, gitu kan ya? Tidak melihat bahwa media sosial atau digital ini sebagai sebuah pasar. Yang kalau kita bicara pasar ada penjual, pembeli, penculik, penjahat dan lain sebagainya. Betul. Dan mereka membiarkan anak berimajinasi sendiri atau berselancar sendiri di media sosial. Itu jadi pahami bahwa kita harus bisa beradaptasi khususnya di era digital saat ini dengan perkembangan digital itu sendiri. Kemudian dari pengalaman saya, bagaimana supaya saya bisa terus berinteraksi dengan anak itu ya terjun langsung gitu loh, dengan memahami alur atau platform-platform yang saat ini berkembang ya. Dengan satu gawai kita di tangan aja kan kita bisa tahu banyak hal gitu kan. Dan saya percaya bahwa setiap orang tua punya akses, memiliki kuota
baik itu kuota di internet maupun di rumahnya masing-masing gitu kan. Nah, kuota inilah mari kita manfaatkan sama-sama untuk mengetahui minimal apa sih yang sedang ramai dibicarakan gitu kan di media sosial, berita-berita, kemudian bagaimana sih seharusnya kita mengkomunikasikan berita-berita yang beredar di media sosial kepada anak kita, khususnya ketika kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, terkait juga dengan yang Mas Ibob tadi sampaikan, games gitu kan, karena kita juga kerap kali berpikir bahwa saya sebelumnya, ngapain sih kamu main game terus, buang-buang waktu, gitu kan ibaratnya. Tapi ya itu, saya juga karena di Siberkreasi, di mana saya juga belajar banyak sekali dari teman-teman mitra ini, bahwa ya akhirnya games juga sekarang memiliki peluang yang baik gitu kan, selama kita juga orang tua mau menekan ego bahwa oke, ntar dulu jangan ngelihat negatifnya dulu nih gitu kan, dilihat dulu ternyata ada proses kreatif, ada proses peluang yang bisa didapatkan oleh anak kita. Balik lagi pendampingan ya, pendampingan orang tua kepada anak ini diperlukan. Jadi ya mau tidak mau men-scale up diri sebagai orang tua itu harus terus dilakukan di era digital saat ini, khususnya beradaptasi dengan teknologi. Seperti itu Larry, dan selebihnya ya bonding ya, itu udah rumus pasti ya, mungkin Mbak Zara mohon izin, rumus pasti setiap orang tua dan anak itu bagaimana membangun quality time bersama anak, membangun bonding gitu kan ya. Nah sekarang ajak anak untuk berdiskusi, karena anak sekarang kan udah nggak bisa dibilang jangan ya, berarti apalagi saya punya anak remaja, jangan malah mereka akan gitu. Tapi akhirnya saya melakukan, sini nak, kamu tahu nggak berita ini apa? Misalnya kita ada sebuah berita viral di platform gitu kan ya, kamu tahu nggak berita ini viral banget ya? Iya, kenapa? Diskusi. Akhirnya terbangun diskusi di situ, dan dari diskusi itulah kita bisa mengedukasi anak kita gitu. Jadi memang PR banget untuk orang tua untuk mau sedikit menekan egonya, mau sedikit mendengarkan dulu gitu loh. Melihat, oh ya main game, saya nggak ngerti Mobile Legends apa itu, PUBG itu apa, tapi saya melihat, oke, saya kerap kali mendengar anak, kamu ngomong sama siapa sih gitu kan, nanti ya kamu ngomong ini mama temen, mana temennya, itu kan game gitu kan. Ternyata oh iya, akhirnya saya mempelajari ada seperti itu. Saya masih mendengar, komunikasi dia masih baik gitu kan ya, belum mengeluarkan kata-kata, oke masih aman, saya kasih keleluasaan. Dan balik lagi ya, jam screen time itu pokoknya aturan-aturan yang perlu dipahami oleh orang tua, komunikasi, bonding, screen time, bagaimana beradaptasi dengan teknologi, sebaiknya tidak menutup diri dan terus membuka diri untuk menambah wawasannya. Oke, setuju banget sama apa yang Mbak Mira bilang gitu ya, bahwa anak-anak zaman sekarang emang nggak bisa dibilang enggak, jangan gitu ya. Malah mereka akan muncul rasa penasaran yang lebih tinggi gitu kan, karena dia akan mencoba melakukan sesuatu yang dilarang itu. Betul. Gitu kan. Dan tadi juga Mbak Mira selalu ngajak ngobrol supaya sharing, supaya apa yang dialami sama dia juga terpantau sama orang tua gitu ya. Dan karena saya nggak mau gini, maaf saya potong, saya nggak mau nanti anak saya tidak menyadari bahwa dia kelak nanti akan dibully atau menjadi pembuli. Makanya saya ingin tahu ketika dalam bercanda, kemudian saya melihat dia cara main game dengan anak, dia mengeluarkan kata-kata apa, ya salah satu ya saya harus komunikasi mau nggak mau gitu. Betul, dan banyak juga orang yang nggak sadar bahwa dia ini adalah membuli, dan dia juga adalah orang yang terbuli. Ya mereka nggak sadar, apakah gue dibully, apakah gue membuli orang. Karena kalau misalnya dilihat waktu kita kecil gitu ya, waktu kita sekolah dasar gitu, pasti kan mungkin sekarang bilangnya dibully, dulu kan mungkin dikata-katain gitu ya, tapi kita kayak biasa aja, karena kita nggak tahu juga kan, kita melakukan kata-kata itu tuh ngebully, kita nggak tahu. Nah, zaman sekarang juga sebenarnya juga masih banyak orang yang nggak ngerti bahwa dia tuh, saya tuh ngebully dan saya tuh menjadi korban bully. Dan gimana nih Siberkreasi memberi pemahaman juga supaya mereka ini tahu nih bahwa kamu tuh lagi dibully dan kamu tuh lagi membuli gitu. Oke, terima kasih. Beruntung saya bisa berada di Gerakan Nasional Literasi Digital ini atau Siberkreasi ini ya, karena memang di dalam bersama mitra lainnya saya belajar memahami dan terus meliterasi diri saya juga bagaimana sih sebetulnya cara kerja bully ini, perundungan ini di Indonesia gitu kan, dan sehingga turunannya. Dan alhamdulillah saya melihat program-program Siberkreasi ini berjalan terus ya di digital parentingnya dan 4 pilar lainnya. Dan digital parenting sendiri ada bahasan-bahasan tentang cyberbully, kemudian pokoknya semua dikupas tuntas. Jadi kalau memang para orang tua mau sedikit membuka dirinya untuk terus belajar, maka Siberkreasi ini aja menjadi wadah yang tepat untuk bisa mengupgrade diri, mencari wawasan dan ilmu baru untuk dunia parenting ya. Karena meskipun balik lagi dunia parenting pola asuh itu kembali ke keluarga masing-masing, tapi
tidak ada salahnya kita mencari bekal dari memang wadah yang memang punya konsentrasi dalam bidang tersebut. Betul, Iya. wah luar biasa sekali ya. Terima kasih Mbak Mira penjelasannya. Semoga membantu juga untuk teman-teman media semua yang mungkin juga pengen belajar lagi ya kan, menjadi orang tua juga mungkin bagi anak-anaknya, supaya anak-anaknya juga mengerti bahwa cyberbullying ini tidak boleh dilakukan ya, dan juga jangan sampai kita menjadi korban juga. Nah, aku mau nanya nih sama Mbak Zora. Mbak Zora, tadi kan aku nanya sama Mbak Zora, gimana sih cara mengatasi supaya ketika kita dibully. Nah, gimana nih sekarang caranya supaya kita tuh terhindar sebelum kita dibully. Jadi kita prevention. Yes, gimana tuh caranya? Pertama memang begini ya, itu kan tadi ada salah satu persepsi ya. Nah itu dia. Kadang-kadang memang hidup ini kan kita membangun persepsi ya. Jadi itu penting sebelum kita dibully, memang bangunlah persepsi yang positif seperti itu. Ini prevention saja supaya kita tidak dia salah artikan oleh orang, sehingga orang ini berpikir kita nih kemana gitu, padahal kita lagi niatnya tuh sebenarnya bagaimana. Kemudian begini, memang kalau di ilmu-ilmu agama segala macam kan mengatakan kalau ibadah tuh disembunyikan saja nanti ria atau apa. Tapi kalau menurut saya justru hal-hal positif tuh disosialisasikan, dibagikan supaya orang itu tahu ini niatnya baik atau ini memang. Jadi kalau misalnya contoh ini Mas ini, kalau misalnya punya track record memang senang memberi atau memberi, itu kan nggak bisa dibully karena orang tahu memang dia punya track record senang memberi, memberi, berbagi misalnya. Jadi memang reputasi kebaikan-kebaikan itu memang mesti sebarkan. Itu untuk energi positif itu perlu dibesarkan supaya energi negatif itu jadi kecil. Itu ilmu brain power ya. Jadi supaya kita juga selalu punya kebiasaan berpikir positif begitu. Sehingga akhirnya orang yang membuli pun jadi malu karena memang energi yang sudah kita sebarkan pada masyarakat itu memang positif seperti itu. Nggak mungkin lah masa Masnya yang biasa suka berbagi gitu ke orang, tahu-tahu suatu hari berbuat gimana aja, yang membuli itu nanti akan tercounter dengan sendirinya dan ada banyak pembela-pembela energi-energi positif itu, seperti itu. Oke, ternyata itu juga menjadi masukan buat jadi saya. Jadi cywar itu, permainan cywar itu. Jadi nggak usah malu ya sekarang ya Mbak, kalau kita mau berbagi kemudian diposting gitu ya. Iya, nggak masalah. Sesuatu itu niatnya kan baik semua. Betul ya, jangan diejek ria gitu. Kenceng banget ria. Pamer ria, pasti buliannya kayak ke situ ya. Oke, Ibu sebagai konten kreator, lo pasti banyak banget followers ya kan. Tadi banyak juga yang komen-komen negatif, tapi gimana sih lo memberikan pemahaman kepada followers lo supaya mereka ini tidak melontarkan kata-kata yang negatif di media sosial? Gue bagusnya konten gue adalah banyak komedi ya. Jadi apapun yang mereka katakan ya, komedi adalah teori kejujuran gitu. Jadi bagaimana kita bisa deal dengan setiap kesalahan, dengan setiap trauma, dan bisa menceritakannya itu sebagai sebuah kisah yang menjadi lucu kan kayak gitu. Jadi tapi menurut gue ya udah, gue menerima apa adanya. Dan menurut gue seperti yang tadi Mbak Zora bilang, kalau misalkan kita tahu positivity di dalam diri kita, siapa kita, dan kebenaran-kebenaran positif yang ada di dalam diri kita nggak bisa merubah ekosistem untuk tidak membuli. Siapa yang bisa menggaranti setiap follower gue, apapun yang gue bikin tidak ada yang membuli? Nggak ada. Yang bisa gue rubah kan gue gitu. Jadi kalau misalkan kayak bermain GPS misalkan kayak gitu, mungkin banyak teman-teman yang tahu tujuannya kemana, tapi nggak ada yang pernah membuka diri, posisi gue di mana sih sekarang gitu. Nah, posisi gue yang sekarang ini mungkin ketika gue tutup-tutupi, orang membuli itu gue jadi ofensif gitu. Tapi kalau misalkan gue bisa membuka, ya udah, orang bilang gendut lo gitu. Memang ini yang terjadi. Memang begini, saya pun berusaha untuk kurus tapi tidak terjadi. Mohon bantuannya kan gitu kan jadinya kan. Jadi apa aja yang mereka lempar ke kita itu bisa jadi bahan. Kalau buat saya karena komedi. Tapi tidak semua orang ada di level pemikiran seperti itu gitu loh. Jadi tapi buat gua ya, kalau lu nggak bisa membuat mereka, apa yang mereka katakan itu menjadi kebahagiaan buat lu sendiri, siapa yang bisa? Gitu. Jadi ya udah, terima aja sebagai sebuah komedi kalau buat. Mohon maaf, saya motong. Beliau ini menerapkan ini Aikido tuh. Kalau di Aikido tuh martial art tuh energi lawan kita balik jadi hal yang positif. Jadi tadi gendut malah tolong bantuannya dong, mohon bantuannya, mohon doanya dan supportnya. Saya kok belum hamil-hamil, ya mohon doanya. Ya, jadi akhirnya kan ya sudah, siapa tahu mereka mendoakan. Betul. Gitu sih
merubah energinya seperti itu. Iya, Betul. iya. Oke, berarti lo melakukan tadi dengan konten-konten yang lucu-lucu Iya. supaya juga mereka lebih paham ya. Kalau misalnya lebih ringan gitu kan, mereka juga akan lebih masuk gitu. Iya, Lebih mereka cepat juga menerima. capek ngebulinya. Iya. Ya, gua ngebully jadi ngedoain gitu. Betul, betul. Oke, Mbak Mira, Iya. mungkin di Siberkreasi juga kan sekarang kalau misalnya dilihat gitu ya dari tracknya Siberkreasi jalan ke daerah-daerah juga, karena banyak banget juga kan daerah-daerah yang belum dapat internet gitu kan ya, Betul. masih belum terlalu paham tentang dunia digital. Iya. Nah, apakah dari Siberkreasi selalu memberikan pemahaman tentang cyberbullying juga nggak sih pada saat kepada anak-anak dan juga orang tua di Iya. daerah-daerah, apalagi 3T ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Larry. Jadi kalau saya mengingat lagi ya, program Siberkreasi ini banyak banget gitu. Apalagi tahun ini ya, karena memang sesuai dengan tujuan atau visi misi bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan, dari presidennya sendiri untuk digital, dan Siberkreasi juga punya visi misi yang sama. Program-program ini insya Allah kedepannya masih akan terus kita galakan, mengedukasi, meliterasi sehingga ke daerah-daerah 3T. Bahkan yang saya tahu tahun ini juga program Siberkreasi sampai ke kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, program-program tersebut juga menyasar 5 pilar tadi, ada digital parenting, society, ekonomi, governance, dan juga lifestyle. Nah, khusus untuk di digital parenting tentu kita akan merunut lagi gitu kan, dari mulai untuk orang tuanya cerdas bermedia sosial, bagaimana mendampingi anak di media sosial, kemudian untuk sisi anak juga bagaimana mengenalkan internet yang baik kepada anak, karena di mitra kita juga kan ada yang memang fokus ke dalam parentingnya, ada fokus ke dalam literasi anaknya dan lain-lain sebagainya. Jadi harapan kami dengan kolaborasi mitra yang ada saat ini dan program yang terus kita galakan, mudah-mudahan bisa menekan pertumbuhan atau misalnya kasus-kasus yang kita tahu sebagai perundungan di media sosial, dan justru bisa membuat mereka menjadi lebih kreatif di media sosial, karena kita juga punya program yang namanya Siberkreasi Netizen Fair ya, yang itu juga mengundang para calon-calon kreator yang mungkin nantinya akan menjadi penerus seperti Mas Ibob ini gitu kan ya. Entah itu mau ngambil komedi atau misalnya horor dan lain-lain. Dan program Siberkreasi insya Allah sudah menyasar semua channel ya, dari blog, kemudian podcast, YouTube, kemudian sosial media dan lain-lain sebagainya. Nah, memang kendalanya untuk yang belum terjangkau dengan sinyal atau koneksi internet lebih mumpuni, mudah-mudahan kita bisa langsung mendatangi gitu kan, sesuai dengan tujuan kota yang akan kita datangi tahun ini. Banyak lah ya, ratusan kota dan kabupaten, dan harapannya dari program Siberkreasi seperti Siberkreasi Netizen Fair itu, para agent-agent yang sudah kita jadikan sebagai kreator ini juga bisa menjadi agent of change di lingkungan masing-masing gitu. Jadi kalau kita bicara dari Jogja, turunannya ke daerah sampai terkecilnya gitu kan ya, kemudian dari Papua turunannya sampai ke daerah-daerah terkecil itu. Jadi kita menciptakan kreator-kreator yang lebih kreatif, yang lebih bisa berdaya di lingkungan masing-masing, sehingga gerakan ini tuh tidak hanya dirasakan oleh kaum milenial di ibu kota, tapi juga bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Baiklah. Mungkin jadi buat teman-teman yang di daerah-daerah juga sebenarnya, walaupun mereka ini belum paham akan internet gitu ya, tapi juga Siberkreasi memberikan pemahaman dimulai dari dasarnya dulu sampai akhirnya juga mungkin cyberbullying ini kan ada di dalam digital parenting, digital gitu kan ya, dunia digital gitu. Nah, itu juga pasti akan diberikan pemahaman juga ya, walaupun mereka mungkin ya ada yang mungkin belum paham, tapi akhirnya diberikan pemahaman dan tadi menjadi agent ya, agent of change di lingkungan masing-masing ya, agen perubahan gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu juga tadi bisa, semuanya bisa terliterasi mudah-mudahan ya. Ya. Jadi terliterasi dan meliterasi akhirnya gitu. Jadi kita tahu tidak hanya di kita saja, tapi akhirnya kita juga sebarkan. Begitupun mungkin sekarang teman-teman media yang ada di sini ya, saya percaya teman-teman media udah jago-jago banget gitu. Tapi ketika ini nanti dinaikkan juga di media sosial lainnya, ini juga bisa menjadi inspirasi atau kebermanfaatan untuk bisa kita sebarkan lagi ke lingkungan terkecil, minimal keluarga. Betul. Setuju sekali dengan apa yang Mbak Mira sampaikan. Mudah-mudahan juga acara ini juga memberikan inspirasi untuk teman-teman media semua. Sekali lagi dalam penggunaan dunia digital dan juga sosial media, pastinya juga kita harus lebih waspada lagi, dipikirkan dulu sebelum kita melakukan atau mengetik sesuatu, karena jempolmu harimaumu, ya kan? Karena sekarang ini dengan tindakan cyberbullying itu juga ternyata ada tindak pidananya. Betul. Ya. Jadi jangan sampai dengan keisengan belaka ternyata Anda bisa berurusan dengan hukum. Ya. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Baiklah, sepertinya waktunya juga sudah hampir habis. Aku mau minta closing statement dong dari masing-masing. Ada pesan-pesan untuk teman-teman semua
Dimulai dari Mbak Zora. Ya, saya cuma berharap ya semua warga netizen ini juga bertanggung jawab ya ketika ini kan ini kan seperti pisau ya, maksudnya bisa kita pakai arah yang bagus, bisa yang buruk. Jadi pikirkan juga mental health atau kesehatan mental sesama begitu, tidak egois karena efek dari hal-hal kecil yang kita ketikkan itu sebetulnya mungkin bisa mengambil nyawa orang lain, sehingga lebih hati-hati karena kita juga tidak mau kan di kemudian hari bertanggung jawab atas itu. Makasih undangannya. Siap, terima kasih untuk Mbak Zora. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, Mbak. Untuk dari Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Larry buat teman-teman warganet di seluruh Indonesia yang mungkin saat ini juga sedang menonton. Mari kita sama-sama menjadi warga digital yang lebih cerdas, yang lebih bisa menebarkan manfaat. Jadikan tulisan-tulisan kita sebagai tulisan yang bermanfaat dan jadikan juga media sosial sebagai berkah bukan musibah. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mbak Mira dari Ibob. Kalau aku sih ya tetap membuat konten aja. Jangan takut ada orang yang hates atau love, karena kan pro kontra itu kan biasa gitu. Pokoknya yang penting kita suka dengan apa yang kita punya gitu aja. Betul. Buat konten-konten yang positif tentunya. Iya, betul. Konten-konten yang positif yang kita punya gitu. Mantap. Terima kasih untuk Ibob, untuk Mbak Mira dan juga Mbak Zora. Terima kasih banyak atas waktunya. Tentunya terima kasih juga untuk rekan-rekan media. Selamat menjalankan vaksinasi yang kedua. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M ya, atau sekarang udah 4M. 3M ya? 5 mungkin. 5M? Wow! 5M. Aku ketinggalan zaman. Mungkin nanti lagi 7, 8 memberi. Bener. Pokoknya selalu terapkan 5M-nya, selalu protokol kesehatannya juga selalu dilakukan ya. Jangan sampai walaupun sudah divaksin, tetap pakai maskernya, jangan sampai keluar-keluar, berkerumun, pokoknya tetap menjaga protokol kesehatannya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Percuma udah vaksin, kalau misalnya ternyata masih melakukan berkerumun dan lain-lain, ternyata kena, wah, bahaya juga ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak untuk semuanya. Saya Larry Nulanov, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Digital Literasi Talks berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Larry.